Mau belajar kaya, ndak usah banyak gaya. Amin. Saudara nggak percaya, saya bilang Salomo ini orang terkaya. Saudara, kekayaan Salomo itu tercatat kalau saudara nanti baca dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 dan 15. Coba kita baca dulu untuk meyakinkan saudara ya. 1 Raja-Raja 10 ya ayat 14 sampai ayat 15, baca bersama. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu dikatakan apa? Dalam 1 tahun beratnya berapa? 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari siapa? Saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Saya mau kasih tahu sama saudara. Ya, adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu 1 talenta sama dengan 32 kilo. 1 talenta emas 32 kilo. Yang dibawa kepada Salomo itu setiap bulan, setiap tahun dikatakan tadi berapa? 666 talenta. Ya, coba kalau saudara kalikan kilo lalu dikalikan gram, itu jatuhnya 21.312 kilogram setiap tahun. Ya, 21.300. Kalau dikalikan gram, taruhlah emas 800 ya, atau sekarang 1 juta ya kayaknya ya, kita mainlah di angka 1 juta. Ya, berarti saudara setiap ya tahun ya, kalau kita kali 40 tahun aja langsung ya, Salomo berkuasa 40 tahun. Itu sekian 800 sampai 900, hampir 900 triliun setiap tahun. Itu baru emas yang dibawa kepada dia, belum termasuk yang disetor sama raja-raja, bupati-bupati, bahkan raja Arab. Jadi saudara, setiap tahun emas yang pasti dia miliki itu 800 triliun, belum termasuk dia punya kapal-kapal yang berlayar saudara, yang ambil rempah-rempah, ambil semua kekayaan. Itu hanya yang dicatat saja, setiap tahun dia dapat. Orang terkaya di dunia kekayaannya sekarang 3.500 triliun sekian. Salomo dalam waktu 1 tahun 800 sampai 900 triliun. Ya, belum dikali dengan istana yang dia bangun, emas-emas yang dia punya, kayu aras, minyak mur, semua kekayaannya dia. Makanya benar Alkitab berkata tidak ada orang terkaya lagi selain Salomo yang pernah ada di dunia. Bayangkan loh, dia menulis tertawa sia-sia. Ya, tertawa itu bodoh. Coba kita lanjutkan ayat yang Pengkhotbah pasal 18, pasal 2 tadi. Ya, sekarang kita sudah sampai di dia mencoba apa ya, menemukan sesuatu di bawah hidup ini, di umur kita yang pendek ini. Ayat 4 dia bilang, lalu dia melihat ya, ternyata yang terbaik bagi anak manusia itu, ayat 4 kita baca bersama. Lalu aku melakukan apa? Pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah. Ya, dia coba membangun rumah-rumah besar, menanami kebun-kebun anggur. Dia coba bergerak di bidang properti, perkebunan. Ya, anggur zaman itu mahal saudara. Ayat 5 dia bilang apa? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ya, dia mencoba mencari kesenangan nih, properti, perkebunan, semua pertanian. Lalu nggak cukup di situ, ayat 6, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat yang ketujuh, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, banyak kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia bergerak sampai ke peternakan. Ya, budak dia punya banyak saudara.
Zaman itu orang kaya itu punya banyak budak. Salomo punya semuanya. Ayat 8 dia bilang di sana apa? Aku mengumpulkan bagiku apa? Perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Saudara, harta kalau yang bawa emas kepada Salomo itu raja-raja Arab, itu emas-emas tua. Perak-peraknya, belum batu-batu berlian yang dia punya, batu permata yang dia punya itu, saudara, tidak ada yang bisa menandingi harga. Ya, dan kalau ditaksir memang benar Salomo ini kaya banget. Dia kumpulin harta semuanya punya, saudara. Makanya kalau hari ini engkau berpikir kekayaan, harta yang kau punya, berlian yang besar-besar, itu akan membuat engkau bahagia. Maaf loh, kita belajar dari seorang yang sudah punya semuanya. Kalau saya yang ngomong kan saudara bisa bilang, Bu Debbie ngomong gitu karena rumahmu tidak sebesar aku. Ya, perhiasanmu gak sebesar aku, berlianmu gak sebesar aku, di lemariku ada berlian segini. Salomo yang ngomong, bukan saya. Salomo, catat baik-baik. Orang yang terkaya dari orang yang pernah ada di muka bumi. Semua dia punya. Dia coba bekerja semua mencari kesenangan bagi dirinya. Dia tidak temukan. Ya, bergerak di bidang perkebunan, dia coba mencari sesuatu, enggak bahagia, dia enggak dapat apa-apa. Dia mengumpulkan baginya juga perak, emas, harta benda raja-raja loh, bupati semua. Kenapa saudara? Salomo itu pada waktu Salomo ini raja ketiga. Raja pertama adalah Saul. Ketika Saul mati, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Lalu ketika Daud itu mengalahkan semua tanah-tanah, dia rebut untuk Israel, dan Daud itu tangannya banyak darah karena dia banyak bunuh untuk merebut tanah. Makanya ketika Daud di hari tuanya dia mau mendirikan rumah bagi Tuhan, Tuhan bilang enggak, kamu enggak bisa mendirikan rumah bagiku karena tanganmu itu berlumuran darah. Anakmu yang akan membangun rumah bagiku, yaitu Salomo. Kenapa? Ketika Salomo naik menggantikan bapaknya Daud menjadi raja ketiga, dan Salomo itu udah nggak perang karena Israel sudah aman. Israel itu dia menguasai kerajaan itu dari ujung sampai ke ujung. Makanya semua membawa upeti kepada Salomo. Bupati, raja-raja Arab, Mesir semua menyerahkan emas. Bahkan Salomo kawin sama anaknya Fir'aun, raja Mesir. Ya, jadi saudara, dia banget kayanya luar biasa. Tapi ketika Salomo mau menjadi raja, satu hal yang dia minta sama Tuhan, dia berdoa, dia bilang apa? Tuhan, aku minta kepadamu bukan kekayaan, aku minta kepadamu hikmat, agar aku bisa menjalankan pemerintahanku itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta uang, kamu tidak minta umurmu diperpanjang, tapi kamu minta adalah hikmat untuk melakukan semua ketetapanku sebagai raja. Kamu harus memutuskan dengan hikmat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku beri padamu hikmat plus dapat bonus kekayaan besar akan aku berikan kepadamu. Makanya bapak-bapak jangan berdoa minta kaya terus, amin. Kalau kau berdoa minta kaya, mungkin kau bisa kaya, tapi kau stres dengan kekayaan itu. Berdoa minta hikmat Tuhan. Ketika engkau berdoa minta hikmat Tuhan, bonusnya dikasih kekayaan. Ya, jangan cuma kejar uang, kejar harta, kejar kekayaan. Engkau sedang salah fokus. Ketika engkau bekerja, berbisnis cuma dengan tujuan satu, cari uang dan uang, kaya dan kaya, engkau sedang gagal fokus. Kau gak bakalan dapat apa-apa. Tuhan bilang, karena kau minta hikmat untuk bisa melakukan tugas sebagai raja sesuai dengan ketetapanku, maka aku beri hikmat engkau. Dan bonusnya kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Wow, enggak saudara? Wow, ya, kita semua butuh hikmat Tuhan. Akhirnya Salomo naik menjadi raja.
Semua mendengar tentang hikmat Allah yang begitu luar biasa, sehingga raja-raja di sekeliling Israel setiap itu datang kepada Salomo untuk mendengar perkataan hikmatnya.